Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinaldo Prasetyo dari Prodi Manajemen. NIM saya 28920500047 dengan mata kuliah yang saya akan jelaskan yaitu Manajemen Logistik. Dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaningtyas, SIP, SIP, SEMM. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester. Di sini ada desain organisasi. Desain organisasi adalah suatu keputusan yang diambil oleh manajer atau pengelola organisasi untuk membuat suatu pola struktur organisasinya yang spesifik atau khas. Ada 4 unsur yang terkandung dalam keputusan desain tersebut, yaitu pembagian kerja, pendelegasian wewenang, dan departementasi dan rentang kendali. Ada 2 model penerapan manajemen logistik dalam suatu perusahaan, yaitu penerapan manajemen logistik sentralisasi dan penerapan manajemen logistik desentralisasi. Penerapan manajemen logistik sentralisasi maupun desentralisasi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti strategi perusahaan, jangkauan pasar, kemampuan manajemen, dan sumber daya lainnya, termasuk manusia, alam, dan modal. Di sini manajemen logistik bersifat sentralisasi, yaitu dalam struktur organisasi menggambarkan apakah seorang pemimpin mampu memberikan wewenangnya atau tidak. Para praktisi dan peneliti memandang bahwa sentralisasi merupakan kegiatan mengambil keputusan dan kegiatan pengendalian. Kedua, manajemen logistik desentralisasi dapat dilakukan apabila dalam satu organisasi mempunyai beberapa bagian organisasi yang lebih kecil, seperti suatu organisasi yang mempunyai beberapa pabrik, perguruan tinggi yang mempunyai beberapa fakultas. Setiap manajer harus bertanggung jawab atas seluruh kegiatan, termasuk kegiatan logistik di dalamnya. Selanjutnya, penyediaan tenaga ahli dalam logistik. Apabila suatu organisasi mengalami ketidakseimbangan dalam jumlah penyelia atau manajer terhadap jumlah tenaga operasional, akan mengakibatkan lemahnya sistem manajemen dalam pengambilan keputusan. Jumlah manajer yang terlalu sedikit dapat mengakibatkan pengambilan keputusan kurang memperhatikan faktor yang aktual dan relevan. Akan tetapi, jumlah manajer terlalu banyak juga akan menyebabkan adanya kekaburan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini ada contohnya ya, teman-teman. Penyediaan tenaga ahli dalam logistik. Di sini evolusi organisasi merupakan perubahan konsep dari konsep lama ke konsep baru yang mengarah ke terpaduan antara masing-masing kegiatan dalam logistik. Konsep baru muncul sering dengan berjalannya konsep lama dalam para manajer konsep lama tersebut berbahagia dengan konsep baru. Di sini ada contoh gambar bagan evolusi organisasi. Bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya ada kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian dalam manajemen logistik merupakan suatu kegiatan yang perlu dicermati secara terus-menerus, karena kegiatan ini untuk meluruskan, membetulkan bila terjadi suatu penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan. Dalam bab ini kita akan membahas mengenai lanjutan pengendalian logistik secara dari segala sesuatu yang memiliki keterkaitannya. Yang pertama ada penerapan pengendalian manajemen logistik, kedua ada penerapan manajemen logistik tersebut seperti tempat. Hal ini merupakan basis sebenarnya semua kegiatan organisasi oleh karena faktornya ini harus juga mendapat perhatian tersendiri dari pengelola organisasi, seperti masalah strategis, pemilihan tempat, kenyamanan lingkungan, kebersihan, ventilasi, dan sebagainya. Kedua, kebersihan dan kerapihan. Salah satu faktor keamanan dalam bekerja adalah faktor kebersihan dan kerapihan di lingkungan kerjanya. Maka faktor ini harus diperhatikan seperti ukuran ruangan, bahan ruangan, dan menata ruangan. Ketiga, keamanan. Hal ini merupakan salah satu unsur penyampaian peningkatan prestasi kerja dengan adanya rasa aman dalam bekerja. Contoh, penggunaan satpam
prestasi satpam, kondisi lingkungan kerja, dan sebagainya. Selanjutnya ada pemantauan kegiatan logistik. Faktor pengawasan untuk kegiatan logistik dalam perkembangan mengalami kemajuan yang cukup. Berarti terbukti bahwa kegiatan pengawasan diperluas peranannya dengan istilah kegiatan pengendalian. Pengendalian dalam kegiatan perusahaan sehari-hari disebut dengan kegiatan pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen mempunyai arti upaya sistematis untuk membuat proses yang memastikan bahwa aktivitas senyatanya telah sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Sini ada pengendalian manajemen akan memberikan keuntungan seperti dapat menanggulangi perubahan dari adanya perubahan lingkungan yang cepat berubah, menciptakan gerakan yang lebih cepat, menyatukan pekerjaan dan koordinasi pekerjaan. Selanjutnya ada inspeksi manajemen material. Salah satu tujuan pokok dari manajemen material adalah pemeliharaan mutu material atau bahan produksi. Mutu yang rendah merupakan penyebab dari kegagalan penyerahan pesanan pada waktu yang telah disepakati. Tanggung jawab inspeksi manajemen material adalah tujuan memberikan contoh sampel material maupun suku cadang yang lain untuk menjamin mutu yang telah ditetapkan. Inspeksi tersebut dapat dilakukan di pabrik, penjual, atau supplier, atau pada saat material diterima di perusahaan. Titik berat pengawasan material tergantung pada sifat kritis barang yang bersangkutan dan kesepakatannya dan kepekaannya terhadap kerusakan dan dalam perjalanan. Makin rentan atau makin mudah rusak suatu material atau suku cadang terhadap penolakan inspeksi, maka makin besar kebutuhan akan menumpuk barang-barang yang acceptable agar kontinuitas supply terjaga. Terakhir ada manajemen persediaan. Persediaan merupakan bagian utama dari model kerja yang merupakan aktiva yang pada setiap saat mengalami perubahan. Pada dasarnya, persediaan meliputi 3 macam yang utama, yaitu persediaan bahan mentah, persediaan bahan setengah jadi, persediaan barang jadi. Ketiga macam persediaan tersebut dalam suatu periode akan mengalami perputaran yang berbeda-beda dan tinggi. Rendahnya tingkat perputaran persedia akan mempunyai pengaruh yang langsung terhadap besar kecilnya yang ditetapkan atau ditanamkan dalam persediaan tersebut. Semakin tinggi tingkat perputarannya atau semakin cepat perputarannya, berarti semakin pendek tingkat dana dalam persediaan hingga dibutuhkan dana yang relatif kecil. Serta lambat perputarannya, berarti semakin panjang terikatnya dana dalam persediaan. Oke, baik, sekian pemaparan materi dari bab 10 sampai 13, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.